Cek bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabruru la yasalul jazaa'u illal jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. Bapak Imam Khatib Bilal Karim, pengurus Masjid Al-Ikhlas yang kita hormati, Ibu Ketua Permata 1 Kelurahan Surabaya, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Sepermata 1 yang saya hormati, Ibu Ketua PKK itu tidak ada di sini, yang ada Ketua Pembina, dia pembina di tingkat Permata. Jadi kalau posisinya Bu Camat, dia bukan Ketua PKK. Kalau dia Bu Lurah, bukan Ketua PK, tetapi pembina di tingkat kelurahan, pembina Permata. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang sering menyepelekan nilai sehat, terlalu memandang posisi harta. Ada orang yang jual sawit demi untuk membeli cincin, bukan dipasang di sini tapi dalam ini. Ada orang yang mengeluh naiknya harga gula, tapi ada orang yang jual harta demi untuk buang gulanya. Artinya bahwa sehat itu jauh lebih tinggi daripada harta. Anyo, kalau kita tidak berharta, awak miskin, rumah ngontrak dekat makam, anak 4 cacingan galau. Jangankan orang lain, sana kita dewe, idan tak ngaku bersana. Gitu. Itu. Tapi kalau orang kaya di Kelurahan Surabaya ini, orang sakitnya tidak bezu, orang matinya tidak nyelawat, orang takziahnya tidak datang, tetap terpandang. Otak masyarakat baik ngomong, tunggu dia punya acara, jangan didatangi. Kata orang, begitu dia nikahkan anak 25, tendanya penuh. Tapi kita miskin, rajin nolong orang, gali kubur jadi, takziah 7 malam dia datang terus. Jadi juru parkir payu, timba sakring jadi jenang jadi, kata orang kalanya nikahkan anak kelak, mungkin rame, 2 tenda tidak penuh. Nah itu kita sekarang. Artinya bahwa nilai-nilai pendidikan kita ini di 2 Mei ini kemana nilai tersebut? Hilang karena agama hilang dari pendidikan. Maka inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah itu bukan yang berharta, bukan yang tinggi ilmunya, tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir kita ke sini ini bagian daripada kita dalam rangka memupuk takwa itulah, dengan harapan apa yang kita sampaikan nanti
bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Itu tidak bagus itu, tapi nyangkut di hati. Terserah dia nak dengar lewat kaki, lewat mata. Saya ceramah ibu-ibu nak sambil tidur, nak sambil ngobrol, tidak apa-apa. Yang penting takwanya nambah. Itu saja. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dipesani materi haji dan umroh. Ibu-ibu tahu kan beda haji dan umroh? Iya. Kalau orang berangkat haji, pulang haji dipanggil Pak Haji. Orang yang pulang umroh tidak dipanggil Pak Umroh. Tidak dipanggil, itu beda. Dalam paham kita, haji itu wajib, umroh itu sunnah. Tapi kata mazhab Hanafi, Maliki, umroh itu wajib, bukan sunnah. Itu sama posisinya dengan haji. Haji ada wukufnya, ada melontarnya. Umroh tidak ada wukufnya, tidak ada melontarnya. Tapi kalau pakai ihram, tawaf, sa'i tetap itu. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Bunyal Islam alal khamsin. Tegak Islam itu 5 dasarnya. Sahadatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamas shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumu fi Ramadan, wa hajjatul bait. Tegaknya Islam itu 5 dasarnya. Tapi hebatnya 4 ini ada sunnahnya semua, Bu. Haji itu ada sunnahnya, namanya umroh. Tidak usah berhaji 2 kali, umroh saja. Dan sekarang kalau saya mau daftar haji, tidak keluar, Bu, di aplikasinya. Kecuali kalau saya ganti nama. Kenapa? Karena saya sudah haji. Untuk apa? Supaya yang berhaji waiting list itu bisa berangkat. Tidak bisa haji 2 kali. Gitu. Demikian banyaknya orang tidak berhaji. Kecuali kalau saya petugas haji boleh. Atau lebih dari sekian tahun boleh. Tapi kalau haji, tahun ini saya haji, daftar lagi tahun depan dan tidak keluar dia. Karena kita sudah status haji. Jadi kalau haji merasa belum sempurna, umroh saja. Umroh boleh tiap tahun. Mau umroh 5 Agustus bareng uji. Ya boleh. Tanggal 5 Agustus kita berangkat. Lalu yang kedua, puasa. Yang wajib tuh puasa Ramadan dan puasa nazar. Kalau nazarnya tembus, ya Allah, kalau aku dapat cucung lanang, aku puasa seminggu. Pret lahir Tino, tidak usah dibayar. Karena nazarnya lanang. Pret lahir kembar lanang galuh 14 hari Pak Ustaz. Enggak, tetap 7 hari. Wajib dibayar itu tuh. Itu puasa nazar namun itu. Meleset puasa wajib, ada puasa sunan. Tidak usah hiraukan yang malam ini 1 Rajab. Siapa yang puasa sunan dapat pahala 300 tahun. Malam ini 1 Sa'ban, malam ini 1 Muharram. Tidak usah. Puasa sunan itu telah ditentukan. Senin, Kamis, Yaumul Bid 13, 14, 15. Puasa Syawal kemarin. Puasa Arafah orang situ wukuf. Puasa Asyura orang buang tabut. Puasa Nabi Daud itu baik dikerjakan sebulan, mungkin seminggu kita tidak puasa. Ngapa? Senin Kamis puasa dia. Kelang-kelang itu puasa Nabi Daud. Sampai tengah bulan puasa Yaumul Bid. Bacanya puasa terus. Ngapa nak nambah-nambah lagi?
Itu baik tidak terkerja dengan kita. Meleset puasa kita wajib, ada puasa sunat. Yang berikutnya zakat, ada zakat sunat, namanya sedekah, infak, wakaf itu. Meleset zakat kita, kita perbanyak sedekah. Solat, ada solat sunnahnya, tahiyatul masjid, qabliyah ba'diyah, tahajud, duha, witir, kemudian tarawih, kemudian tahajud itu. Jangan pernah tidur malam kecuali sudah melaksanakan witir. Aku nak tahajud kelak Pak Ustaz. Alhamdulillah. Macam mana kalau tidak tahajud Pak Ustaz? Kita sudah tutup malam dengan witir. Saya setiap sudah isya, saya sholat witir bu. Habis sholat sunat isya, witir. Perkara nak tahajud lah, tahajud, tak usah witir lagi. Yang sunat mutlak itu sunat witir bu. Kalau tahajud enggak. Itu sunat muakkad itu tuh. Witir tuh. Tidak bulan puasa Pak Ustaz lah. Ini bukan puasa bae witir itu tuh. Itu. Tapi sahadat tidak ada sunatnya. Ngapo? Ini pondasi dasar. Ngapo seorang orang sahadatnya tidak beres? Ngapo ada orang puasa tapi tidak sholat? Pasti sahadatnya tidak beres. Ngapo orang kaya tidak berhaji? Sahadatnya tidak beres. Ngapo rajin ke pengajian majelis taklim tapi masih melakukan dengan laki? Itu lakinya banyak tingkah. Dalil haji surat Al-Baqarah 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan atas manusia, bukan atas orang Islam, atas manusia diwajibkan untuk berhaji yang istitoah. Istitoah itu mampu tapi tidak pakai S. Ya. Orang menerjemahkan haji itu khusus yang mampu saja. Enggak. Siapa yang berhaji pasti Allah mampukan. Itu maksudnya. Kalau yang wajibnya Pak Ustaz, cemano? Kalau aku beberkan, ibu-ibu tidak lemak dengarnya. Ngapo? Cincin 5 gram. Gelang 10. Ada 15. Kalung ada 20. Berapa? 35. Sekarang emas 1.800.000. Taruhlah 1,5 juta aja lah. 1,5 juta kali 35. Taruhlah 20 aja lah. 20 gram. 20 gram kali 1,5 juta 30 itu sudah wajib haji. Ada tak punya tabungan 25 juta? Aduh. Maka beda kita dengan orang Jawa Timur itu bu. Orang Jawa Timur begitu dia diangkat ASN, PNS, diangkat, dia tidak ngijo rumah. Dia ngijo haji dulu. Tak ada ngijo rumah. Yang penting dia haji dulu. Kalau haji sudah dijamin, haji baik pacak dijamin, apalagi rumah. Sebab belum ada cerita orang berangkat haji, pulang umroh, bangkrut. Itu. Itu begitu 100% PNS-nya minjam bank sampai 1/4 lagi. Sisanya bikin rumah sebesar Ida. Rumah tidak selesai, utang bank 10 tahun. Baru menyajano pada oleh yang. Macam Pak Ustaz? Kalau aku daftar kini, umur aku lah 60. Lemangnya ngapo? Kecenya kota nih sampai 30 tahun ngantrinya. Kata siapa? Kata orang. Kalau umur 60, tahun depan umur 10 tahun lagi umurnya 70.
Orang nengok inilah lansia. Tidak mesti. Nggak nunggu 30 tahun. Dahulukan yang lansia ini. Berangkat. Kita nih yang tidak yakin. Kata Allah berangkatkan. Teklipin. Berangkat dia. Apa teklipin tu? Berangkat juga dia. Itu. Ya. Orang yang wajib haji Pak Ustaz. Pertama Islam. Yang kedua sehat. Kamu sakit Pak Ustaz. Berakal tidak gilo gitu. Kemudian dia balik gitu tuh. Itu wajib haji. Nah, kemudian ada lagi umroh. Bahasa kitanya umroh itu sunnah. Al-umroh alal umroh mukafaratun bainahuma. Umroh ke umroh itu menghapus dosa. Solat ke solat, Jumat ke Jumat, umroh ke umroh. Ada orang ngecek, woi tiap tahun umrah, ngapa duitnya tidak disedekahkan? Nak ngapa kita ngatur orang? Tidak boleh. Dalilnya ada kok. Umroh ke umroh, artinya kan boleh tiap tahun, tiap bulan boleh. Itu hak orang. Yang wajibnya umroh tuh sekali itu. Setelah itu juga sunnah. Tapi kalau orang nak umroh, silahkan. Itu. Apa bedanya haji dengan umroh nih? Kalau haji itu pacak setahun cuma sekali. Nunggu bulan Zulhijjah. Itu saja. Kalau umroh, saya baru balik dari umroh. Ini suaranya parau masih sisa yang kemarin itu. Tanggal 29 kemarin habis orang umroh itu. Nanti berangkat lagi 5 Agustus. Tanggal 23, 22 awal Juli itu sudah mulai. Haji belum balik galok, umroh udah buka lagi. Sebulan tuh pacak 2 kali. Silakan kita membimbing untuk umroh ini. Nah, yang menjadi masalah lemah Pak Ustadz berduit, bukan berduit. Cuman kita salah perhitungan. Saya sering ngecek ke orang dusun. Ngapa? Jadilah pengalaman buruk dulu. Dulu datuk kita bukan berumah besar, bermobil mewah, belum ada waktu itu. Tapi bekerbau banyak. Oh, banyak nian. Kerbau siapa? Kerbau Pak Sianung. Berpuluh kerbau tu sikok tidak terkorban. Berpuluh kerbau tu ngapa tidak dijual untuk berangkat haji? Apa akhirnya? Tidak kerbau tu mati duluan, yang punya kerbau mati. Sampai sekarang tinggal sejarah. Dulu Datuk Sianung tu banyaknya kerbau. Dulu. Itu. Ini maksud saya, bunyinya kasar tapi ini benar nih. Tak usah mikirkan anak. Karena anak ada jaminan dari Allah atas rezekinya. Itu. Bab anak belum tentu mikirkan orang tua. Kita litak-litak nak yang penting kamu senang. Saro-saro nak yang penting kamu kayo. Sempit-sempit kami nak yang penting kamu lapang. Itu prinsip orang tua. Prinsip anak beda. Jadilah gaya bayang saro. Kita jangan. Itu. 5 mobil kita. Kemana ndak anak bawa. Yang mana yang banyak bensinnya ya? Banyak galau gitu. Mana kontanya ya? Itu di belakang. Ambil sebentar ya, kita pulang ambil dah. Itu anak. Tapi kita 5 mobil anak. Boleh ayah mobil 1 nak, kata gitu. Nak kemana ayah? Kalau nak berjalan, kecekkan baik pacak supir yang ngantar. Itu. Tidak supaya tidak merepot. Siapa pula merepotkan ayah? Tak ada. Tak usah bahaya. Tidak ngasih. Itu. Itu mobil anak, Pak. Tak berani kita ngaku. Anak nak minjam duit, kebilang tak? Ngatu. Ada duit ya? Berapa? 3 juta? Tanya dengan mama tu lah kalau ada. Ada, kata mamanya.
Minjam dulu mak. Ambil lah kata mamanya, ngambil sini. Dulu. Keluar. Nah ngetes, cobalah tes. Dengan anak, bang, pinjam dulu duit 1 juta. Mama ngeprank ya. Ngeprank apa? Ya biasanya kami minjam duit mama, kok mama minjam duit kami. Lagi tidak ada duit di rumah. Malas ke bank. Tumben minjam duit dan sebagainya. Aduh dah. Serius mama nak minjam? Lah serius. Berapa? 1 juta. Belum dikasih tapi berani ngecek. Kapan kira-kira mama balikannya? Jadi maksud tuh hidup ini untuk dinikmati. Pacak berangkat haji berangkatlah. Pacak berangkat umroh berangkatlah. Saya kasihan bu, tiap bulan saya bimbing umroh itu selalu ada orang-orang tua yang ikut, tidak didampingi oleh anaknya. Nah kita papa, ngapa tidak lagi muda kita umroh, ngapa tidak lagi muda kita berhaji. Tidak ada duitnya Pak Ustaz. Bukan tidak ada duit, kita pertimbangannya rumah belum selesai, anak masih celentang, laki betunak lagi bantang. Ya. Berikut itu. Kita cari yang penting-penting saja ya. Ngapa sih orang penting untuk haji umroh itu? Apa keutamanya? Ini bagian terakhir, tidak usah lama-lama ya. Saya pacaknya batas jam 3. Asar jam berapa? 3.30. Nah, saya batas jam 3 aja. Tidak bisa sholat sini karena ada orang belakang rumah tuh doa. Tidak lemah. Karena masak daging. Keutamaan haji dan umroh. Yang pertama, orang yang beribadah haji dijadikan surga dan umroh menggugurkan dosa. Al umroh ilal umroh kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Umroh ke umroh menghapus dosa. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Mabrur dak haji kita Pak Ustaz. Jangan tengok di situ. Nengok mabrurnya di sini. Haji itu ada syariat, haji akikat. Haji syariat apa? Pergi ke Mekah. Syariatnya, hukumnya harus itu. Pakai ihram, tawaf, sa'i, tahalul, wukuf, melontar. Itu syariat. Kalau tidak kena yang itu, tidak haji dia. Itu haji syariat. Jadi sekali. Tapi haji hakikat, macam mana dia di sini ini bukan dipanggil Pak Haji, tapi statusnya adalah orang-orang yang memang sanggup mengaplikasi sendirinya seperti sebagaimana sifat-sifat Allah. Apa itu? Kalau orang pakai ihram, pakaiannya berjahit, tidak berjahit. Lepas pakai ihram, balik ke tanah air, hati ini jangan dijahit. Apa hati berjahit? Iri, dengki, sombong, tamak, itu hati berjahit. Itu. Banyak buah mangganya Pak Haji, alhamdulillah. Itulah tua-tua ada selera, petik lah. Wahai Pak Haji rambutannya lang hitam, iya kata kita. Tidak dipetik, nantilah. Pas malam-malam dia pangkas, dia naikkan ke mobil L300. Besok paginya berapa dapat duit rambutan menteri Pak Haji? Tak perlu kita ngejar duit. Cacam semobil dak tidak terkinyam. Bu, rambutan tuh masam. Jadi itu dibuang ke sebakul.
Oh, kata dia. Jadi sengaja aku tidak nyuruh tetangga ngambilnya tu karena masam. Itu. Maaf Pak Haji, ya tak apa-apa. Gitu. Itu pakaian tidak berjahit namanya tu. Gitu. Jangan dipanggil, kemana Jun? Diam. Kemana Jun? Diam. Kemana Jun? Diam. Kemana Pak Haji? Kemana? Dipanggil Pak Haji. Aduh yang model itu. Nah itu bukan haji hakikat namanya itu. Aku sering kadang-kadang mohon maaf nih ya. Bukan di kota, di dusun. Begitu orang pesta, ya Allah. Bapak haji berdandan haji, Bu haji berdandan haji ke pesta orang. Pakai yang di sini nih, ikat pinggang yang emas itu. Nggak ngapo. Iko orang pesta. Pak Haji belilit palak di sini. Lemak biduan kita di kota, di dusun biduannya Bu. Ya Allah. Segini-gini roknya, panggungnya tinggi itu. Naik-naik model air. Jadi itu mabrur itu di sini, di situ tuh pelaksanaannya saja. Masa sudah haji tidak ke masjid, masa balik dari umroh tidak salat berjamaah, masa dites suruh jadi imam tidak berani. Beranilah ngambil imam. Aku kalau nak nyuruh imam, aku ngambil zuhur dengan asar. Allahu Akbar, sami Allah, assalamualaikum. Lain. Susah. Allahu Akbar, sami Allah, assalamualaikum. Selesai. Itu. Nah, umroh ke murah juga seperti itu. Jadi jaminan ini hadis. Yang kedua, haji menghapuskan dosa-dosa. Nah, umroh tentu karena umroh ini juga haji kecil. Barang siapa yang berhaji ke Ka'bah lah, kemana lagi? Kita tidak berhaji ke situ. Lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis Bukhari. Nak dibacakan hadisnya terhapus-hapus pulun. Mana ngeprintnya ini? Sini. Siapa yang berhaji, siapa yang berumroh, haji kecil itu umroh namanya. Ke Ka'bah, ke situlah kita haji itu. Lalu tidak berkata kotor. Maka kalau saya ngajak orang umroh tuh sepantang nian. Kalau umroh utama tuh pakai ngidup-ngidupkan HP itu. Kalau tidak berfoto kelak, orang tawaf tuh persis seperti sholat. Mata kisah-kisah sholat. Sholat live kan? Ini maksudnya ini kan live ini. Ini lagi tawaf guys. Tidak boleh itu tuh. Ada bu live di reel, di Facebook, di apa namanya di videokan. Tidak boleh itu tuh. Sa'i juga seperti itu sama. Kalau tidak berfoto kelak habis tawaf fotolah satu-satu itu. Kecuali tawaf sunnah ya terserah dia. Tawaf sunnah itu dia keliling baik, tidak terkait dengan tawaf tuh. Orang tawaf sunnah itu tidak mesti dia sa'i, tawaf aja dia itu. Ini kalau mau merangkai itu tidak boleh itu. Ini nak haji melontar pas ya, aku nak melontar nih itu. Kecekanlah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Jadi kita haji itu, umroh itu yang khusyuk lah. Tidak boleh berkata-kata, aku tidak apa doanya Pak. Doanya itu cuman yang dibaca tuh subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu aja. Selebihnya tambahan, terserah tambahan. Ya Allah, panggil anak keturunanku ke sini. Ya Allah,
bawa lagi aku ke sini bersama suami dan anak-anakku untuk berhaji. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, lunakkan hati menantuku, alang pula kebengesnya itu ya Allah. Boleh. Doakan di situ. Kalau ketemu menantu yang benges itu. Yang ketiga, haji dan umroh menghilangkan kefakiran. Apa kefakiran? Kemiskinan. Tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfiyani al-faqra wa zunuba kama yanfil kiru habat hadidi wal hadah wa fiddati wa laisa lil hajjati al mabruro sawabul illal jannah. Iringi umroh dengan haji atau sebaliknya, karena kedua-duanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Iringi umroh dengan haji atau sebaliknya, haji dulu baru umroh, umroh dulu baru haji, boleh. Aku belum tahu nak haji Pak Ustadz, aku nak umroh dulu. Itu begitu dia berangkat umroh, walang kelemah ibadah di sini, berikhtiar dia kumpulkan duit itu, pacak dia berangkat, alhamdulillah. Ada di Jakarta tapi Bu, dia berikhtiar lewat doa, ya Allah, aku nak haji ya Allah, aku nak haji ya Allah. Terus dia berdoa. Tapi dia rajin pengajian. Dia no pengajian dia datang. Tidak ada yang ngantar dia berjalan itu. Nah, suatu siang disenggol mobil. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, yang punya mobil bertanggung jawab. Ditanya macam mana dok? Tak apa-apa, cuma bentur kepalanya berdarah, yang lain tidak ada masalah. Rawat inap atau tidak? Enggak perlu, kata dokter. Nah, dia datangi, Bu, saya yang nomor ibu, saya bertanggung jawab. Mohon maaf Bu Haji, katanya, saya belum haji nak, katanya. Ya Bu Haji, tidak apa-apa, kata dokter, ibu boleh pulang, saya antar Bu Haji. Yo, diantarnya, ditinggalkannya duit 5 juta, ini nomor saya, ini kartu nama saya. Kalau Bu Haji ada apa-apa, jangan panggil saya Haji nak, katanya. Tidak apa-apa, ini duit 5 juta, ini obat, bukan ini sekedar untuk ibu aja. Makasih Bu Haji, ya. Minggu depannya datang lagi, cak mana Bu Haji? Alhamdulillah saya sudah sehat, saya mau haji, katanya. Nah, berikutnya dia datang lagi bulan depannya berikutnya, gimana Bu Haji? Sudah, saya sudah sehat, tidak apa-apa. Boleh minta KTP Bu Haji, katanya. Diambilnya KTP-nya, didaftarkannya haji. Jadi gampang kan? Modal mandir baik di jalan. Siapa tahu tembur pusong. Tidak ada sih. Jadi orang haji itu ada hadis lain, setiap rupiah yang dibelanjakan bukan biaya haji Bu, segalanya, beli kurma, beli tasbih, beli gelang manik-manik, kemudian mainan cucu ontak-ontak, ya taibah, ya taibah, itu semuanya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita keluarkan untuk haji, untuk umroh, itu semua digantikan. Maka coba ditengok orang yang pernah umroh, setahun berikutnya umroh lagi, usahanya sama, kerjanya sama, dari mana duitnya? Kan Allah yang ngasih, Allah yang memberikan kepada orang. Tanya baik dengan orang yang sudah umroh, jero ke umroh, wih, aku tidak berangkat lagi, cuma lagi ngumpulkan duit. Tidak ada, aku tobatnya, ampun. Tidak ada cerita orang model itu. Kenapa?
Karena Allah janjikan tidak ada kefakiran, tidak ada kemiskinan untuk itu. Maka alhamdulillah saya agak ngeri-ngeri tahun ini ada 80 haji kita yang berangkat tahun ini dari 1996, jumlahnya itu 80 orang itu sudah lansia. Jadi kalau umroh sebaiknya memang didampingi lah oleh anak atau adik dan sebagainya supaya nikmat. Kadang-kadang kalau tidak didampingi, travelnya tetap bertanggung jawab. Cuman kadang kita tidak bisa leluasa seperti yang lainnya. Misalnya orang jalan-jalan naik ke Jabal Rahmah yang sepuh ini tadi kan, tidak bisa lagi nak ngapo pula. Naik ke Jabal Rahmah itu kan, nah, itu aja paling-paling. Tapi kalau untuk yang lainnya semuanya jamin. Yang keempat, umroh adalah haji kecil. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan al-hajj al-asghar, haji kecil. Jumhur ulama, jumhur itu mayoritas. Mayoritas ulama menyatakan bahwa maksudnya adalah umroh. Haji asghar, haji kecil. Apa itu kata para ulama? Haji kecil itu umroh. Jadi umroh itu sama dengan haji. Yang kelima, mendapatkan keutamaan dari ibadah yang agung. Orang galak berpesan, jangan lupa ya berdoa di Raudhah, jangan lupa ya berdoa di Multazam, jangan lupa yuk berdoa di Hijr Ismail. Jangan lupa yuk berdoa di Bukan Ka'bah. Kenapa? Itu tempat-tempat yang diijabah. Mulai berangkat dari Surabaya ini, berangkat nak umroh atau nak haji, mulai sejak itu doanya diijabah. Karena posisinya safar. Orang yang sedang safar itu doanya diijabah. Kecuali niatnya buruk. Apa safar? Ada di daerah tertentu, tahlilan dulu, ngapo? Nak merampok. Ada bu, cuman bukan daerah kita. Jadi tahlilkan dulu nak berangkat merampok ini. Memang dia merampok nian, merampok bank apa-apa. Tidak tanggung-tanggung dia ke Singapura atau ke mana dia merampok. Ditahlilkan dulu, kalau mati selesai, kalau berhasil ada model itu. Nah yang model ini tidak bisa untuk yang maksiat ini. Tapi kalau hal-hal yang baik itu apa? Nah ini haji. Nah tahun ini mulai besok sudah masuk asrama haji orang-orang yang haji ini. Nah, tinggal kita yang belum haji ini satu pesan terakhir. Kalau ada kesempatan untuk sholat jamaah, sholatlah. Misalnya ada ikut pengantin kemana? Bengkulu mana tuh 160 km, jarak 91 sudah boleh jamak, sholat jamak lah. Nak ngapa jamak? Zuhur pacak berhenti, asar pacak berhenti. Bukan zuhur pacak berhenti, tapi ini dikasih oleh Allah sambil kita latihan. Itu jamak. Ikut ada acara, misalnya nak pengajian di Lubuk Linggau nih. Lubuk Linggau tuh sudah boleh, kita ke Curug yang belum boleh. Tapi kalau ke Lubuk Linggau boleh. Ngapo? Ngantar pengantin misalnya. Kemana? Ke Muko-Muko. Muko-Muko tuh sampai 250 km dari sini. Boleh jamak kasar itu. Nah ini kita biasakan. Kalau tidak terbiasa nanti itu. Nah yang belum bisa kita bisakan di sini nih, yang tayamum. Nah yang tayamum itu nah ngapo kita tayamum. Yang jamak kasarnya boleh. Ini kering. Saya kalau balik kemana, ya aduh saya sembahyang 5 waktu. Saya jamakkan. Mertua ngecek, ya tidak sembahyang isya. Lau diam tadi, ya kebilau. Ya maghrib tadi, ku jamakkan. Jamak tak apa, balik ke rumah mertua. Bukan masalah jamak tak apa. Dia balik bukan masalah. Saya penduduk kota, kalau kemana tuh, itu namanya safar. Walaupun rumah mertua, manfaatkan. Maghrib kita okar situ. Begitu assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, kita mundur. Qomat salat isya kita. Selesai boleh. Bukan malas itu hadiah dari Allah. Tanya dengan orang jamaah haji itu, kalau lagi melontar,
Itu tidak ada sholatnya tiap waktu, Bu. Jamak kasar, kerjanya persis ayam potong. Di dalam tenda itulah makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Nunggu waktu melontar itu. Tidak ada kerjanya. Tapi sholatnya jamak kasar lagi. Jamak itu waktunya digabungkan. Kasar itu rakaatnya dipendekkan. Jamak kasar waktunya digabungkan, rakaatnya dipendekkan. Ini maksud saya, kalau ada kesempatan, Bengkulu Simpang Sendawar itu 101 kilometer. Kalau balik ke Pajar Bulan, boleh sholat jamak. Itu. Ngapo? Bukan masalah pacak bermotor 2 jam tembus. Bukan masalah 2 jam tembus. Jakarta naik pesawat, tembus 1 jam. Bukan masalah tembus sejam 2 jam. Tapi jarak tempuhnya itu. Jadi kita tahu sholat jamak. Itu. Ini untuk kita. Nah, keberikutnya hal-hal yang lain insya Allah kita sambil belajar. Sebelum saya tutup dengan doa, ada pertanyaan? Pakai tanya jawab tak? Biasanya pakai tanya jawab. Tidak? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Mengapa kita bahas haji dan umroh? Pertama, memang besok orang nak berangkat haji dan umroh. Yang kedua, memang dipesankan. Yang ketiga, jarang sekali pengajian membahas tentang masalah ini. Yang keempat, kenapa ada orang yang kadang-kadang untuk urusan agama nih malunya setengah mati. Aku ndak umroh, tapi cak mano dak itu. Nak ngapa kita malu urusan umroh? Kadang-kadang bertanya dengan yang tidak pernah umroh. Lah tersinggung pula, mentang-mentang aku lompat cak umroh, bertanya-tanya tentang umroh. Itu. Tidak model itu. Agama ini, Al-Quran itu kalau diperas, Bu, munculnya surah Al-Fatihah. Diperas lagi, munculnya tulisan merah surat Al-Kahfi. Tulisannya waliyatalattaf. Itu asal katanya latifun atau latifah, artinya lemah lembut. Kalau ada tino namanya latifah tapi mulutnya meret pepet, suruh ganti namanya tuh. Tidak cocok gitu tuh. Nah, artinya bahwa orang yang paham Al-Quran tuh hatinya lemah lembut, tutur katanya lemah lembut. Orang bertanya tentang umroh, kita sama-sama belum umroh, kita paham, kasih tahu. Merabo sama buto, setahu aku umroh tuh model ini, tapi yang mana yang benarnya wallahu a'lam bishawab. Itu kita. Nah, macam mana supaya kita menjadi Islam yang baik? Ini kuncinya. Pertama, takwa itu bukan takut kepada Allah. Tapi takwa itu dalam makna bahasannya 3. 1 Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mampu menafkahkan hartanya waktu lapang dan sempit. Sejujurnya kita tuh pasti sanggup berkorban. Hanya 2.700.000 setahun. Tapi kita nih al-jadidun. Jadid. Itu masalahnya. Jadi waktu lapang, waktu sempit, apa Bu? Ya. Iya. Tidak hanya bulan umroh, Bu. Tidak hanya bulan Ramadan, Bu. Kapan saja umroh itu kata ulama haji kecil. Pahalanya sama dengan haji. Kalau yang dipersamakan mulai itu banyak, Bu. Kami lanang-lanang nih, nak umroh tidak ada duit, nak haji apalagi.
40 kali Jumat dia hadir di masjid ini sebelum khatib naik mimbar. 40 kali Jumat sama dengan pahala haji. Alhamdulillah Pak Ustaz, Jumat depan aku tidak datang lagi. Kenapa? Bukan itu maksudnya. Ini itu Bu. Jadi Ramadan itu berat maksudnya. Jadi tidak mesti seminggu Ramadan itu Bu sudah sama dengan haji. Apalagi bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak nih, siapa yang sudah sholat subuh tidak keluar dari masjid ini, iktikaf dia ngaji, zikir sampai surup terbit matahari, itu pahalanya sholat sunat surup itu sama dengan pahala umroh, sempurna. Berarti Rasul merokok itu sempurna. Itu. Jadi itu Bu. Tidak mesti nak sebulan bulan Ramadan, kosnya besar. Mencapai 47 sampai 50-an juta kalau sebulan bulan itu. Di luar bulan Ramadan itu, umroh itu sama dengan haji. Namanya haji kecil. Itu saja. Itu. Jadi saya lanjutkan. Jadi menafkahkan harta itu jangan kita pelit nian lah. Ada yang bisa kita sumbangkan. Ada yang bisa kita, sebab ketika orang mati buka surah Al-Mu'minun, minta balik hidup lagi, pasodako katanya, nak minta sedekah. Yang kedua, orang yang takwa itu mampu menahan amarah, wal kadhiminal ghaiz. Jadi jangan mudah emosi, jangan mudah tersinggung, jangan bawaannya baper itu. Ini kita nih kadang-kadang itu. Aku malunya jamaah kami cuma orang 4. Ngapa datang berempat? Jangan puluh Al-Ikhlas membalas. Kalau masjid itu datang cukup orang 4 baik. Pasti tidak begitu. Ini. Yang ketiga, orang yang takwa itu wal afina anin nas, mampu memaafkan orang lain. Jadi takwa itu mampu berbuat baik saat lapang dan sempit, tidak mudah emosional, mampu menahan amarah itu. Kenapa? Inilah orang-orang yang latifun itu tadi. Itu yang kita harapkan. Itu semua tidak mudah, Bu. Susah. Itu. Nak berbagi nak waktu tu. Begitu. Pulsa lah nak habis. Ini. Tidak mudah. Memaafkan orang yang sengaja salah dengan kita. Itu. Aku maafkan. Tapi sakit. Tidak usah. Maka saya katakan jadi takwa itu tidak segampang yang kita kira. Tapi kita terus belajar untuk itu. Insyaallah Bu ya. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu janji saya batas jam 3. Saya tidak enak Bu kalau tidak datang. Gitu. Mohon maaf, mulai daging lagi. Ya Allah. Insyaallah yang luar biasa nih. Saya ada kerangkering di telepon Pendi tadi. Lah di mana? Dalam mobil saya bilang. Lah di mana? Gue orang ni baru turun dari Jumat. Jangan perlu marah kak katanya kan. Di mana ibu-ibu? Jadi luar biasa. Makasih. Saya baru tahu ini ada Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan yang belum berhaji bisa berhaji. Yang tidak cukup, amin baik daftar. Yang belum berumrah bisa umroh. Ya. Saya ada jatah umroh gratis 5 orang per tahun. Cuman syaratnya dia aktif di masjid. Yang kedua, umurnya kisaran 50 sampai 65 tahun. Yang ketiga, dia memang tidak mampu untuk berangkat umroh. Bukan saya yang berangkatkannya. Orang meminta saya carikan orang. Nah 23 Juli ini kelak berangkat orang 5. Orang mana itu?
kelahiran tahun 47, kelahiran 46 itu tuh. Nah, jadi itu. Ini memang ekonominya tidak sanggup betul. Itu saja. Kalau ada orang pada itu, sampaikan. Tapi kalau banyak nanti kita seleksi. Umurnya antara 50 sampai 65 masih sehat lah. Dia terus ibadah ke masjid itu. Ekonominya memang tidak memungkinkan untuk umroh. Kita akan umrohkan gratis. Tinggal berangkat saja. Dibiayai semua. Tidak ada uang sakunya, dikasih nanti uang saku. Pas dikasih diambil lagi. Dah, dikasih dia lah. Jadi itu ibu-ibu ya, mohon maaf. Cuma kalau nanti banyak itu akan kita undi juga, kita lihat dari kondisi yang ada. Mohon maaf, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah lillahi lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abdika wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na wa na'udzu bika bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya rabb dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ahsin akibatana fi umur dunya wa ajirna min hizyil azabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.